Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 2 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke. Aku melihat sih sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta, bahkan ya aku lihat di sini dia masih cinta sama kamu, masih menginginkan kamu, dan aku lihat bahkan dia masih sering berdoa meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, bisa untuk bersama dengan kamu kembali, bahkan dia afirmasi, dia visualisasikan ya. Intinya di sini dia berharap masih bisa untuk bersama kamu kembali. Ada sesuatu yang nampaknya sudah diperjelas di sini ya, entah tentang berakhirnya hubungan kalian kah, atau ada sesuatu yang kalian sembunyikan atau dia sembunyikan yang akhirnya tuh udah kebongkar gitu ya, atau bisa jadi akan ada rahasia yang terbongkar seperti itu. Intinya di sini akan ada sesuatu yang clear di antara kalian ya, tampak jelas. Oke. Bahkan aku melihat bahwa si dia ini masih sering stalkingin kamu, masih pengen tahu keadaan kamu ya, masih fokusnya ke kamu lagi, karena sebenarnya memang dia selain di sini true love ya, dia cinta banget sama kamu. Di sini juga dikonfirmasi dengan I like you, dia memang menyukai kamu banget. Aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini dia suka banget menggoda kamu, atau mungkin digoda kamu, atau mungkin kalian ini sama-sama saling menggoda ya. Dia paling seneng deh kalau misalkan udah digoda dan menggoda kamu seperti itu. Bahkan aku melihat di sini dia ingin kembali berkencan denganmu, atau ya memiliki hubungan kembali dengan kamu. Aku lihat di sini, dan aku lihat juga kamu dengan dia itu adalah mirroring, yang mana dia ini cerminan dari kamu. Jadi mungkin sifat kalian sama, atau mungkin dulu apa yang pernah terjadi di dia kamu juga pernah mengalaminya, atau bisa jadi sifat kalian sama, tingkah laku kalian sama, atau ada sesuatu yang sama. Dan dia ini adalah orang yang sempat memberikan luka kepada kamu, sehingga saat ini dia introspeksi diri gitu ya. Dia orang yang narsis, dia orang yang selalu memperdulikan diri sendiri, dan dia orang yang pernah memberikan love bombing kepada kamu. Di awalnya aja effort, di awalnya aja kayak iya-iyanya gitu, tapi sudah kesini-sini lah sudah menghilang, ghosting ya, nggak jelas, nggak memberikan kepastian. Bahkan aku melihat sebenarnya si dia ini memiliki rasa kesetiaan sama kamu. Dia masih memiliki rasa keteguhan, keyakinan yang kuat bahwa kamulah memang orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, orang yang dia mau, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Cuma nampaknya memang sekarang gairah yang terjadi di antara kalian ini memang benar-benar sudah padam ya. Aku lihat di sini. Sehingga mendorong kalian untuk berpisah, atau
menjalani hidup masing-masing gitu. Tapi sebenarnya di sini hubungan ini bisa sih diperbaiki asalkan ya mau sama-sama berjuang gitu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini ada sebelah pihak yang tidak effort gitu ya, tidak effortless lah ya, effortless kayak gitu. Terus juga aku melihat bahwa salah satu di antara kalian ini ada yang merasa ragu terhadap pasangannya ya. Jadi ini juga faktor yang membuat hubungan kalian jadinya hancur seperti itu. Memilih untuk meninggalkan seperti itu. Dan aku melihat di sini dia sering banget menghayalkan kamu tentang bisa bersama dengan kamu di masa depan seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Apalagi di sini aku melihat bahwa ada Eight of Wands ya. Jadi sebenarnya ada pengabdian, ada perhatian dia terhadap kamu ya, dan ada juga upaya memang yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan hubungan ini tuh sebenarnya bisa ya membuahkan hasil atau bisa berjalan dengan baik. Asalkan di sini memang harus bisa memiliki pendekatan yang kuat satu sama lain untuk sama-sama mewujudkan tujuan bersama gitu. Jadi memang butuh kerja keras banget dari kedua belah pihak untuk melindungi masa depan kalian bersama gitu ya. Terutama ini tentang keuangan juga, karena kalau aku lihat keuangan itu memang mempengaruhi sekali hubungan kalian kayak gitu ya. Mungkin memang dia ini tuh seorang pria sehingga harga diri dia ya di situ, harta kekayaan ya. Jadi kalau misalkan kamu lebih kaya dari dia atau keuangan kamu lebih baik dari dia gitu ya, dia agak minder, dia merasa tidak pantas seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian ini juga dipengaruhi dengan keuangan. Tapi sebenarnya nggak cuman kalian ya, semua orang di dunia ini juga seperti itu. Bahkan orang-orang yang sudah menikah, kalau misalkan perekonomiannya seret gitu ya, ada banyak yang cerai gara-gara perekonomian gitu ya. Jadi memang percintaan itu juga faktor pendukungnya adalah perekonomian juga gitu, keuangan juga gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kalian mau sama-sama untuk mewujudkan masa depan keuangan kalian, ini bisa nih ya, dan kalian mau sama-sama berjuang gitu ya, sama-sama ya, ini bisa hubungan kalian langgeng gitu. Karena kalau aku lihat saat ini dia memang sedang fokusnya ke keuangan diri sendiri dulu gitu ya, karena mungkin dia ini memang harus menanggung biaya keluarga gitu ya, dan dia juga mikirin untuk masa depan dia nanti bersama pasangannya. Kalau misalkan keuangan dia belum stabil ya gimana mau menghidupi pasangannya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia lagi fokus di keuangan karena menurut dia mencapai suatu keseimbangan di hubungan itu juga ya harus seimbang juga secara perekonomian kayak gitu ya. Terus juga aku lihat memang dia punya kewajiban keluarga ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak sudah belajar dari apa yang telah dia lakukan ya, terutama tentang kesalahan-kesalahan di sini, kesalahan-kesalahan dia di sini ya. Dia sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang dimana pernah dia lakukan dan benar-benar hati-hati banget dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk masa depan kayak gitu, terutama dalam percintaan ya, apalagi terhadap kamu gitu. Dia kan mungkin dulu sering banget nyakitin kamu, mengkhianati kamu kah, atau membuatmu kecewa kah, seperti itu. Dan memang juga sebenarnya orang ini kan orang yang bisa dibilang tuh fokus hidup dia adalah materi ya, karir, keuangan seperti itu, sehingga memang kesenangan dia di situ atau fokus dia di situ. Ya makanya di sini mungkin kamu sebagai pasangannya itu sering diabaikan Pak sama dia gitu. Tapi padahal kalau misalkan gini, pekerjaan dan keuangan itu memang membuat dia kagum ya, tapi hubungan kalian hubungan kalian ya, kamu dengan dia yang sama-sama saling mencintai ini sebenarnya
sesuatu yang bisa menjadikan hidup kalian lebih berharga gitu loh. Ya, jadi sebenarnya di sini memang ada keegoisan dari dia karena tidak memahami lingkup itu gitu. Dia memang selama ini fokusnya ya ke karir sehingga sering mengabaikan kamu. Padahal kalau dia juga bisa seimbang antara karir dan percintaan dia, sebenarnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan bersama kamu kayak gitu. Nah, sekarang gara-gara dia tidak seimbang ya selama ini dia tuh tidak seimbang, tidak apa itu namanya? Tidak seimbang lah ya. Tidak seimbang dalam memberikan perhatian atau memberikan effort ya di hubungan ini. Akhirnya di sini aku melihat kamu marah ya. Lebih ke kayak kamu udah capek, kamu kesel sama dia sehingga kamu udah nggak mau lagi mengusahakan ya, mengemis-ngemis, apalagi tuh sebutannya ya. Intinya kamu nggak mau effort lagi, sudah cukup. Kamu, aku lihat di sini sudah kesel banget sama dia. Kamu itu sudah lelah, kamu udah capek banget ngikutin maunya dia, memahami dia terus ya, memuaskan dia terus gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu memang ada amarah, ada rasa kesal, jengkel terhadap dia sehingga saat ini udah deh angkat tangan, bisa dibilang kayak gitu ya. Kamu udah angkat tangan, kamu nggak mau lagi ikut campur dengan kehidupan dia. Nah, sebenarnya dia tahu itu, kamu itu lagi marah sama dia ya. Jadi saat ini yang dia lakukan, effort yang dia lakukan adalah, atau empati yang dia lakukan terhadap kamu adalah, ya dia akan menunggu kamu sampai kamu nggak marah lagi. Baru nanti di sini dia akan menghubungi kamu kah, atau dia akan memperbaiki hubungan kalian kah, seperti itu. Tapi intinya untuk saat ini, aku lihat empati dia adalah menunggu kamu sampai nggak marah lagi, sampai tenang ya, sampai tidak emosional lagi. Dan mungkin sebagian dari mereka, dari dia ini, ada yang sempat menjalin hubungan dengan orang baru. Tapi nampaknya hubungan dia dengan orang baru itu goyah ya. Maksudnya tuh nggak intim gitu, nggak intens. Terus itu nggak baik lah ya, nggak baik-baik. Karena aku lihat juga dia dengan orang baru juga nggak selinier gitu loh, nggak seiringan gitu dalam memperkuat hubungan dia dengan orang barunya. Mungkin sebagian dari mereka ada yang sudah memiliki orang baru. Tapi di sini juga aku melihat bahwa sebenarnya di sini dia ingin sekali untuk menjalani hubungan yang baru lagi dengan kamu. Cuman hati-hati karena ini Ace of Cup. Ya, Ace of Cup. Cup yang nih, seharusnya kan kalau air itu masuk ke dalam nggak bakalan keluar lagi. Kalau ini kan sampai keluar lagi ya seperti itu. Jadi hubungan ini nampaknya masih akan goyah kalau misalkan kalian tidak sama-sama saling effort atau tidak selinier atau tidak sejalan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menjalani hubungan ini tidak beriringan lagi, ya udah hubungan ini akan hancur lagi gitu. Kalau aku lihat di sini ya, karena ada ketidakseimbangan lagi. Oke, ya jadi seperti itu ya hubungan kalian kalau misalkan mau dilanjutkan, tapi kalau misalkan nggak bisa beriringan, ya nggak bisa seimbang, maka ya hubungan kalian akan sama seperti dulu gitu ya. Hubungannya akan on off, nggak ada kejelasan ya, hubungannya stuck seperti itu. Terus juga aku melihat di sini bahwa memang keadaan hubungan kalian selama ini tuh kacau balau ya. Selama ini kalian mengalami masa-masa sulit dalam hubungan. Kalian merasa terlalu terbebani, terkurung, merasa mandek, ya stuck, tidak ada perkembangan secepat yang kalian inginkan. Terus juga ada pertanda bahwa memang ini ada pihak ketiga yang menyabotase atau yang mengganggu hubungan kalian, sehingga ya udah hubungan kalian berantakan. Bahkan di sini juga aku lihat ada sebagian dari mereka ya, si dia itu sampai kawin lari loh dengan selingkuhannya, dengan pihak ketiga itu, sehingga ya udah hancur kacau balau lah ya hubungan kalian. Kalian tahu-tahu ketika kalian tahu dia sudah menikah dengan orang lain, seperti itu ya, ada yang seperti itu. Jadi ya sakit ya, mengecewakan sekali memang ceritanya kamu dengan dia ini. Tapi ada Eight of Cups yang mana di sini sekarang tuh ya
atau lebih tepatnya ada potensi ke depannya dia ini sudah mulai memikirkan tentang sebenarnya siapa sih yang hati ini inginkan, sebenarnya siapa sih yang hati ini mau, sebenarnya siapa yang ingin dia jadikan pasangan untuk kedepannya di masa depan kayak gitu ya. Dan bahkan aku melihat saat ini pun ya ada dari mereka ini yang tidak mau lagi untuk memulai kembali hubungan dengan orang-orang baru gitu loh ya. Jadi saat ini dia merasa kayak inilah waktunya untuk mengevaluasi kembali pilihan yang memang benar-benar dia sukai, benar-benar dia inginkan, yang memang benar-benar dia pedulikan gitu ya. Dan aku melihat di sini dia ingin bahagia dengan hubungan yang memang dia inginkan gitu loh, yang dia mau gitu loh. Bukan karena hanya sekedar nafsu di awal-awal saja gitu ya. Bukan hanya sekedar hilap mata aja kayak gitu ya. Tapi ini memang benar-benar dari hati gitu loh. Karena di sini dia ingin memiliki hubungan yang bisa memberikan dia kebahagiaan dan kepuasan ya, sama seperti sebelumnya, sama seperti dulu bersama kamu kayak gitu. Dan aku lihat juga kan memang hubungan kalian ada nih yang sampai bertahun-tahun ya. Ya dia udah ngerasa banget lah ya ketika bertahun-tahun dengan kamu, udah ya namanya juga hubungan yang udah bertahun-tahun pasti ada kenyamanan di situ gitu. Terus itu juga selama tahun-tahun awal juga kan hubungan kalian nyamanin gitu loh, ngerasa apa, kamu dengan dia sama-sama ngerasa nyaman kayak gitu. Jadi saat ini dia kayak tidak mau mengkompromikan lagi hubungan dia hanya karena sudah terlalu lama, atau tidak ingin bisa dibilang tuh dia tidak ingin lagi memulai kembali dengan hubungan orang baru, karena menurut dia ya masa harus ngulang lagi dari awal gitu ya. Terus juga gara-gara dia selalu menghadirkan pihak ketiga, akhirnya hubungan kalian hancur lagi. Masa iya mau lebih hancur dari ini gitu ya. Sedangkan perasaan dia ya maunya ke kamu lagi seperti itu. Jadi dia harus tahu bahwa bagaimanapun juga untuk menghindari situasi sekarang itu justru akan membawa lebih banyak rasa sakit. Ya, menghindari kamu seperti ini justru malah memberikan dia rasa sakit. Bahkan nanti ke depannya pun dia akan menyesali dan rasa sakit ini akan semakin besar gitu. Nah, maka dari itu aku lihat saat ini dia sedang memfokuskan pada hal-hal yang penting terlebih dahulu dalam hidupnya. Ya, itu tadi tentang materi ya. Karena nih orang beranggapan bahwa dalam hubungan itu nggak hanya modal cinta gitu loh ya, jadi harus materinya juga harus paling nggak setara dengan kamu, atau paling tidak dia punya pekerjaan yang apa ya, nggak gampang goyah gitu loh, nggak gampang dipecat gitu loh, nggak gampang kena PHK gitu loh ya. Intinya pekerjaan stabil, keuangannya juga stabil seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus memfokuskan hal-hal yang terpenting dulu dalam hidupnya. Ini juga mencangkup hubungan kamu dengan dia ya. Jadi kalau misalkan nanti apa ya, sekiranya dia sudah mulai percaya diri ya dengan keadaan dia, maka di sini walaupun nanti mungkin belum sekaya kaya banget ya, paling nggak dia udah ngerasa percaya diri, karir sudah mulai kelihatan lah ya stabil, keuangan juga sudah mulai kelihatan ada lah hasilnya gitu ya, dan timbul rasa kepercayaan diri untuk kembali ke kamu, maka dia akan datang gitu ya. Karena memang fokus dia adalah keuangan dan kamu ya, keuangan terus keluarga juga ya, keluarga dan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang memfokuskan itu sih, 3 hal itu. Kadang dia ini suka menghayalin kamu ya, setiap pagi dia bisa berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia masih hidup bersama kamu ya, dia masih hidup dan juga bisa bersama kamu gitu. Dia sering khayalin itu loh, bangun tidur ngeliat kamu ada di samping dia seperti itu. Jadi dia merasa bersyukur sama Tuhan gitu, dia masih diberikan kehidupan di dunia, terus juga bisa memiliki kamu. Dia pengen banget ngerasain masa-masa itu, pengen gitu ya. Jadi sering ngehayal nih orang kalau aku lihat di sini. Ya, jadi seperti itulah
perasaan dia. Oke, kira-kira apa sih ya perasaan yang ingin dia ungkapkan yang masih dia sembunyikan dari kamu, yang belum diungkapkan sama kamu gitu ya? Apa sebenarnya? I remember every detail of that day. Ya, dia selalu mengingat apapun yang dulu pernah terjadi di antara kalian, hari-hari yang bersama kamu tuh dia ingat semuanya. Aku lihat di sini. Kalau misalkan dia setelah melihat kamu bersama yang lain, ya udah mau nggak mau dia akan melepaskan gitu ya. Kalau misalkan kamu ternyata di masa-masa apa ya, perpisahan kalian ini ternyata kamu sudah ada, hatimu sudah ada yang mengisi gitu ya, kamu udah punya pasangan baru, ya mau nggak mau dia akan ikhlas gitu ya. I wonder if you are happy without me. Jadi dia sampai pengen nanya, kamu bahagia ya tanpa aku gitu loh ya. Dia tahu bahwa sebenarnya kamu itu awalnya memang pengalih rasa sakit hati dia gitu ya. Jadi sebenarnya di sini awalnya tuh kamu pengalih perhatian rasa sakit dia. Jadi dulu sebenarnya dia habis disakiti oleh pasangan dia yang dulu gitu. Terus itu ketemu kamu. Jadi kamu itu pengalih perhatian dia. Taunya beneran kecantol. Seperti itu ya. Dan aku lihat di sini I hide behind material thing. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih menyembunyikan keadaan materi dia, keadaan finansial, keuangan dia terhadap kamu, seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya memang dia juga lagi ada masalah secara keuangan, secara materi, seperti itu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.